Perkenalkan, kami dari kelompok Cireng Anti Corona. ya. Nama saya Diego Syufan Krisnadi, NIM 135 18135. Saya Noval dan Anugrah, NIM 135 18123. Saya Inggi Suryangkasa, NIM 135 18048. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang tugas besar Stima 2 yang telah kami kerjakan, yaitu tentang program penyebaran yang mensimulasikan penyebaran virus berdasarkan input dari external file, dan program tersebut dilakukan dengan menggunakan strategi algoritma BFS atau Breadth First Search. Langsung saja. Ya, di sini saya akan menjelaskan kelas graph yang kami pakai. Jadi di sini kami tuh ngebikin kelas graph sendiri. Kan kalau nanti di visualisasinya tuh butuh dari graphnya MSAGL. Nah, kita bakalan convert dari graph ini ke graphnya MSAGL sendiri. Tapi itu ya nanti aja. Jadi pertama, kita ngebikin kelas graphnya tuh kita makainya dictionary. Dan dictionary-nya tuh isinya key-nya tuh string, terus value-nya tuh list dari tuple, string, dan double. Dan dia tuh intinya merepresentasikan adjacency list-nya. Yang isi adjacency list-nya itu tuple tadi. Dan string-nya tuh destination, dan tuple di double-nya itu tuh TR-nya atau kemungkinan travel-nya lah. Kemudian di sini kita juga nyimpen populasi yang bakalan kita dapat di input file. Kemudian kita juga nyimpen time infected, dan default value-nya adalah maxin. Jadi kalau dia belum diinfeksi, dia bakalan bernilai maxin. Dan selanjutnya kita juga nyimpen as infected, sehingga nanti di BFS kita bisa simpen ads yang menjadi jalur penyebarannya biar bisa ditampilin di front end-nya nanti. Kemudian ada lagi input time. Kemudian yang terakhir ada kita nyimpen viral source-nya, yaitu kota asalnya virusnya. Kemudian isinya ya standar sih, intinya konstruktor. Kemudian ini ada add node. Add node itu intinya intinya ngebikin default value buat node-nya. Kemudian nanti ada add edge. Add edge itu masukin source, destination, terus ada tambahan lagi yaitu TR-nya tadi. Nah, buat add edge-nya tadi itu tuh kita ngecek dulu kalau dia belum ada node-nya, dia bakalan nge-add node. Kalau udah ya udah. Kemudian ya udah tinggal dimasukin aja. Jadi di sini udah yang kita pakai itu directed ya. Jadi misalkan kita masukin A ke B, berarti ya udah A ke B aja, nggak masukin yang B ke A juga. Kemudian selanjutnya udah sih, intinya selanjutnya cuma ada getter, setter, dan sama standar lainnya kayak toString dan lainnya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang BFS secara umum. Jadi BFS yang secara umum dari slide-nya Pak Rinaldi itu kita tuh mendapat input suatu simpul awal. Nah, simpul awal ini terus nanti dikunjungi semua tetangganya. Dan yang tetangga yang udah dikunjungi ini ntar disimpan di key. Jadi itu BFS basicnya tuh dia basicnya di key, di antrian gitu. Terus ntar dari antrian itu dikunjungi simpul tetangga dari yang awal. Jadi itu sih intinya kalau yang BFS. Saya sekarang akan menjelaskan tentang BFS yang kita pakai di program ini. Nah, jadi itu pertama kita harus inisiasi dari antriannya atau key-nya. Nah, kemudian kita mengeset the time infected. Jadi time infected itu kayak array yang isinya tuh tuple dari string node-nya, nama node-nya yaitu string, sama time infected-nya itu disimpan awalnya tuh semuanya dalam integer max value. Karena kan kalau yang di slide kan itu pakai taiga, jadi kalau di sini kita pakai max value aja. Terus kita kan tadi kan dapat awalnya kan node awal yang mulai penyebaran virusnya. Nah, kita ngeset time infected-nya pada node itu tuh 0. Nah, kemudian kita masukin ke antrian semua tetangga dari si node masukannya tadi. Nah, akhirnya semuanya itu dipakai looping. Pokoknya loopingnya tuh nggak boleh kalau key-nya ada 0, counter dari antriannya tuh udah 0, ntar dia bakal keluar dari BFS. Nah, sekarang aku jelasin kalau misalnya count-nya masih belum 0. Jadi itu awalnya itu kita nge-dequeue, jadi kayak ngambil elemen pertamanya dari antrian itu. Nah,
itu kan ada tuple tuh. Nanti kita ngambil search sama SRC sama DST-nya. Terus, nah kita cek nih fungsi S-nya atau fungsi penyebarannya. Jadi fungsi penyebarannya S dari SRCN ke DSTN ini lebih dari 1 enggak. Kalau lebih dari 1 kan berarti artinya berhasil menyebarkan. Nah terus kita nyari waktu pertama dia nyebar. Jadi misalnya kita overload fungsi S. Jadi kayak kita ngiterasi dari bawah, dari 0. Kapan pertama kali dia fungsinya pertama kali dari kota SRC ini ke DST ini. Ke DST ini pertama kali kesebarnya kapan. Terus nah, habis itu kalau misalnya berhasil nyebar, itu nanti kita masukin semua dari tetangganya si DST ini ke antrian. Nah terus kalau misalnya time infected dari SRC-nya ditambah waktu yang tadi kita iterasi sebelumnya tuh kurang dari sama dengan time infected dari destination-nya atau DST-nya tuh, nah kita bakal ngupdate waktu DST-nya tuh sama dengan time infected dari SRC-nya ini ditambah time yang kita iterasi tadi. Oke, saya sekarang akan menjelaskan tentang jalannya program yang telah kami buat. Namun pertama, saya akan menjelaskan dulu secara singkat apa itu MSAGL. MSAGL adalah kakas dari Microsoft. Itu kepanjangan dari Microsoft Automatic Graphing Layout. Itu kakas dari Microsoft, kakas.net dari Microsoft yang digunakan untuk menggambar graf yang telah dibuat. Jadi MSAGL itu nanti menerima masukan sebuah graf dan menggambarkannya ke Windows 4. Oke. Dalam tampilan program yang kami buat ini ada graph output yang akan menampilkan grafnya, lalu ada file input. File input ini akan menerima file map dan population. Kita buka saja map filenya dan population file. Oke, setelah memasukkan file input, lalu kita memasukkan input time. Input time itu adalah waktu yang berjalan dari hari pertama virusnya terinfeksi ke satu orang atau patient 0. Misalkan ini tambahkan ke time 5, lalu kita klik kalkulasi. Setelah menjalani algoritma BFS dan tadi yang telah dijalankan sama saya, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Jika sesuai, maka yang hijau itu adalah yang belum terkena infeksi, dan yang merah itu yang sudah terkena infeksi. Bisa lihat di kanan di program kami ada casualty output yang membandingkan total population itu 8.000, infected population itu 6 atau 6 orang, infected nodes count itu berarti ada daerah node yang telah terinfeksi, dan dia di infected nodes list itu akan menjelaskan apa saja yang kena dan waktu saat pertama kali kena dan Sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.